Udah semester 5 belajar kimia. Kalau dipikir-pikir udah lebih dari 5 tahun sih belajar kimia. Tapi makin kesini kok makin nggak paham gini ya. Perasaan dulu belajar redox cuman ngitung naik turun bilangan oksidasi doang deh. Ini kok makin rumit ya aturannya ya. Ada disproporsionasi, ada redox intramolekuler lah. Yang satu pakai reaktan, yang satu nggak pakai reaktan. Aduh, kok jadi ribet gini ya. Kalau kuliah cuman mikir kimia, kapan dapat doinya? Tapi kalau nggak belajar, aduh udah bayar UKT mahal-mahal lagi. Kalau nggak pinter kan sayang ya. Gimana ya? Apa aku salah jurusan ya? Kok gue jadi kepikiran ya, kenapa unsur yang sendirian itu oksidanya nol? Apa karena mereka sendirian, jadinya mereka merasa kosong, kayak di gue kosong. Tapi kan unsur kayak H2 sama Cl2 nggak sendirian, mereka kan berdua. Tapi kok tetap nol ya? Apa mereka kayak kutub negatif sama kutub positif? Kalau samaan nggak mau berikatan, maunya sama yang lain. Tapi kalau dipikir-pikir, hidup itu harus kayak unsur oksigen sama hidrogen ya, yang bisa menyesuaikan keadaan oksidannya sama keadaan dan situasi. Pintar nyesuaiin sikap sama situasi, bukan nyesuaiin muka. Tapi dari seluruh senyawa halogen, gue salut sih sama prinsip Fluor yang gak mau diganggu gugat. Maunya ngambil terus, gak mau kehilangan elektron. Gue juga jadi kepikiran deh, kenapa di redox yang mengalami oksidasi disebut reduktor? Terus, kenapa juga yang mengalami reduksi disebut oksidator? Kenapa dibalik-balik ya? Kenapa nggak sesuai namanya aja? Apa mungkin waktu itu ilmuwan kepikiran prinsip kalau ada yang susah, kenapa harus mudah? Ya udah dibalik-balik aja deh. Gue jadi kepikiran deh, kenapa penyetaraan reaksi redox harus ada dua cara gitu. Yang pertama dengan metode Bilox, dan yang kedua dengan metode setengah reaksi. Kenapa gitu harus ada dua cara? Mana satunya menurut gue lebih ribet yang metode setengah reaksi. Secara kan lebih panjang gitu alurnya. Kenapa gitu namanya metode setengah reaksi? Kenapa reaksinya harus dibagi setengahnya? Apa itu menjunjung konsep keadilan? Jadi harus sama rata? Karena mungkin ilmuwan tahu kali ya kalau dunia kadang gak adil. Tapi kalau ngomongin tentang dua metode penyetaraan reaksi redox nih ya, baik metode Bilox maupun metode setengah reaksi ini punya hasil akhir yang sama gitu. Atau sebenarnya ilmuwan kimia zaman dulu tuh mau kasih kita ilmu hidup kayak kalau ada yang sulit kenapa harus pakai cara yang mudah gak sih? Gue jadi kepikiran, reaksi redoks itu kan reaksi oksidasi dan reaksi reduksi. Dimana ketika terjadi reaksi oksidasi, berarti secara bersamaan ada reaksi reduksi. Kenapa harus bareng-bareng ya? Kenapa nggak sendiri-sendiri aja? Kan biar mandiri, iya nggak sih? Kalau kayak gitu kan kayak dikekang, kayak toxic relationship. Terus kan ya, teori soal reaksi redoks itu kan banyak. Kayak yang melibatkan oksigen, terus ada transfer elektron, sama yang menyangkutkan dengan perubahan Bilox. Kalau ngikut pengertian transfer elektron, berarti kayak simbiosis mutualisme dong ya. Ada yang ngasih dan ada yang dikasih. Apa dulu ilmuwan kimia sama ilmuwan biologi lagi ngobrolin soal simbiosis ya? Jadinya dapet teori kayak ini. Gak tahu deh.